Oke, saya matiin komennya ya. Saya mulai live malam hari ini. Iseng. Buka chart. Ini tim aku pasti dia lagi buka chart nih. Jadi buka chartnya saham CTRA. Kaget dong. Bukan CTRA, saham Indo, bukan Ciputra Development, tapi Kotera Energy yang di TokTok yang di YT nggak bisa lihat di Igo ya, @ellenme_official. Menarik sih chartnya, dia dari uptrend kayak gini, terus ini turunnya lagi normal correction gini. Jarang-jarang aku buka dengan US stocks ya teman-teman yang ada di Mtrade US Academy. Manfaatkan kesempatan belajar baik-baik. Ini adalah perusahaan energi asal Amerika yang bergerak di sektor minyak dan gas atau oil and gas. Sementara saham oil and gasnya Indonesia ini tidak ikut naik ya. Jadi ini perhatikan di tanggal 6 kita waktu itu ada review buy, coba bandingkan dengan Kotera Energy. Ini sama-sama di bulan Maret kemarin, tanggal 6 itu di sini ya. Terus kemudian tanggal 9 harga minyak naik, saham oil Indonesia nggak naik. Akhirnya Medco naik setelah lebaran kemarin, tapi naiknya juga nggak tinggi. Ini saham oil and gasnya Amerika ini sesuai dengan harga komoditas ya, harga komoditas oilnya gitu. Nah terus maksud saya apa sih teman-teman? Belajar diversifikasi, belajar di instrumen lain, nggak harus langsung banyak ya. Mungkin kalian males, aduh kayak pusing deh, males gitu, nanti saya belum mengenal banyak instrumen ini, makanya mulai belajar. Yang sekarang bisa belajar di Mtrade US Academy, baru Mtraders Indonesia naik kelas ke Mtrade US Academy. Kita waktu itu call by-nya 13 Maret di sini. Tapi nanti nggak lama lagi ada kemungkinan kita akan buka untuk teman-teman semuanya yang non Mtrade ID Academy supaya bisa ikut belajar di Mtrade US Academy. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian perhatikan, aku ke IHSG sekarang, ke saham Indonesia ya. Jadi di sini ini IHSG hari ini makin downtrend dan banyak didorong oleh saham-saham grup PP ya, seperti contohnya Brand turun 12,73% dan kita memang udah nggak ada lama, udah nggak ada, dan ini downtrend banget. Jadi waktu itu kalau ditanya ada pantulan gunakan untuk apa, gunakan untuk kalau ada technical rebound manfaatkan untuk apa, untuk mengurangi posisi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa resikonya masih cukup tinggi untuk saham-saham konglo, terutama untuk saham grup PP yang di sini memang trennya lagi turun banget. Masih terkait dengan sentimen transparansi yang diminta oleh MSCI ya. Jadi MSCI minta IDX sama OJK lagi rapi-rapi. Jadi ini termasuk salah satu yang terdampak lumayan. Masih mengingatkan juga teman-teman semuanya bahwa di Indonesia ada beberapa agenda yang menjadi wait and see untuk teman-teman pecinta, untuk semua ya, tapi terutama untuk pecinta saham konglo atau mungkin yang masih ada saham konglo. Itu tanggal 7 April 2026. Di tanggal ini FTSE akan merilis pengumuman Equity Country Classification Interim Review untuk periode Maret 2026 gitu ya. Jadi ini penentuan apakah Indonesia tetap masuk dalam kategori emerging market atau downgrade ke frontier market. Nah, tapi ada juga sentimen yang terkait dengan high shareholding concentration untuk beberapa saham di Indonesia. Nanti saya akan bahas tentang sentimen itu. Saya review dulu garis besarnya market bagaimana teman-teman semuanya. Nah, ini ada Brand, ada BRPT yang juga mendorong penurunan bursa, tapi tidak terlalu berpengaruh, sama sekali tidak berpengaruh pada portfolio Mtrade ya. Karena kita nggak ada saham-saham ini. Dan kemudian PTRO turun 6,72%. Be very careful dengan saham-saham ini, please avoid koneksinya.
koreksinya masih bisa berlanjut ya. Jadi kalau ada kenaikan, manfaatkan untuk mengurangi posisi dan jangan pernah kalian gelo atau kalian kecewa, bahasa Jawanya gelo, karena kalian nggak beli di bawah gitu ya. Karena kalau ada pantulan itu sifatnya baru, seandainya ada pantulan tuh sifatnya baru pantulan pertama yang masih minor dan belum menunjukkan tanda-tanda uptrend. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada tiba-tiba naik tinggi, gunakan untuk kurangin posisi gitu ya. Nah, terus kemudian CDIA, jadi saham-saham grup PP ini masih sangat downtrend sekali. Terus bagaimana kabarnya dengan saham dari grupnya Pak Hapsoroh, Raja dan Ratu yang berkali-kali saya bilang harusnya terdampak positif oleh sentimen geopolitik tapi sama sekali tidak bergerak. Di sini kita melihat bahwa saham-saham grup Konglo itu lagi banyak investor gede yang lagi berhati-hati terhadap saham-saham grup Konglo gitu ya, jadi sampai nggak gerak gitu. Sekalian lanjut saya bahas langsung aja das-des ya yang live malam hari ini ya. Jadi teman-teman das-des sat-sat gitu ya, langsung aja kita bahas Bumi. Banyak yang nanya Bumi kemarin. Kita melihat bahwa Bumi ini kenaikannya baru bersifat temporer atau sementara, dan hari ini merahnya juga normal-normal aja sebenarnya ya buat Bumi ini. Jadi wait and see dulu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kemarin kalau nggak ada warning dari MSCI, Bumi ini sebenarnya satu saham yang cukup menarik, patternnya juga menarik di sini. Jadi retracementnya juga waktu itu masih retracement yang oke. Begitu kejadian MSCI pada 27 Januari udah goodbye gitu ya. Nah kemudian selain itu jadi nggak bagus gitu ya untuk jangka pendeknya. Nah tapi ada kabar dari Bumi, Bumi Resources ya. Jadi Bumi itu akhirnya bisa bagi dividen loh guys gitu ya. Jadi akhirnya bisa bersih-bersih laporan keuangannya lewat kuasi reorganisasi yang sempat dilakukan dulu dengan menghapus defisit lama sebesar 2,28 miliar US dollar, sehingga sekarang punya laba ditahan positif 81 juta US dollar pada 2025, dan hal ini penting karena jadi syarat supaya bisa bagi dividen lagi. Dan dari sisi kinerja 2025 pendapatannya naik 4,8%, jadi 1,42 miliar dengan biaya turun 1,2%, dan biaya marginnya naik 12,45%. Dan laba bersihnya naik 20%, jadi 81,01 juta US dollar. Utangnya juga debt to equity ratio-nya hanya 0,11 kali aja tanpa utang bank jangka pendek, dan kasnya mencapai 118,6 juta. Sejak Salim Group masuk, dia jadi ceritanya berbeda. Jadi ceritanya lebih bagus dengan raca yang telah bersih dari defisit historis, exposure utang yang rendah, serta posisi kas yang lebih tebal. Bumi Resources saat ini tuh sebenarnya berada di titik fundamental yang lebih baik daripada satu dekade terakhir, bahkan bisa dibilang terbaik dalam satu dekade terakhir. Nah, saat ini fokusnya para investor itu tertuju pada rapat umum pemegang saham atau RUPS mendatang untuk mengukur probabilitas atau kemungkinan dari realisasi dividen perdana dari Bumi pasca penyelesaian restrukturisasinya. Apakah ini menjadi satu rekomendasi beli untuk Bumi? Kita masih wait and see dulu sampai drama MSCI berakhir gitu ya. Mungkin kalau buat trading, seandainya drama MSCI belum berakhir, kita lihat pattern dari chart. Kalau patternnya udah menarik, kita bisa trade, tapi itu pun juga dengan money management yang lebih mindful juga gitu. Nah, terus kemudian aku langsung aja ke beberapa saham sebelum saya bahas beberapa berita baik makro maupun dari dalam negeri ya. Jadi kita kemarin cut loss ESA gitu. Jadi Pak Teddy P. Rahmat kembali menjual saham ESA sebanyak 14,27 juta lembar pada 31 Maret 2026 ya. Jadi di sini ya, di sini. Dan detail transaksinya saham dijual di kisaran 750 sampai 765 per lembar saham, dan nilai transaksinya sekitar 10,8 miliar saja sih. Gitu ya. Jadi
Ini juga bukan aksi jual pertama tahun ini ya. Sebelumnya tanggal 5 Maret dan 6 Maret udah sempat pernah jualan. Kita coba ke Antam, kita belok ke Antam dulu. Secara laporan keuangan full year 2025, Antam ini laba bersihnya naik 97,7% secara tahunan dan itu sebenarnya bagus. Dan keuntungan atau net profit marginnya membaik ke level 8,5% dari 5,3% di full year 2024. Jadi ada peningkatan secara laba bersih atau net profit margin buat Antam gitu, dan pendapatannya juga naik 22% secara tahunan. Performa dari penjualan biji nikelnya itu naik 137,3% secara tahunan buat Antam ya. Nah terus pendapatan dari emas naik 15,5% ya, dan OPEX-nya naik 51,51% secara tahunan. Oke. Jadi laba bersihnya 97,7%, harusnya kalau OPEX-nya nggak naik, dia tuh laba bersihnya bisa lebih tinggi. Pertanyaannya apakah kita sekarang saat ini merekomendasikan Antam? Yang barusan saya bahas tadi adalah analisis fundamentalnya, tapi yang Anda lihat teman-teman semua di TokTok DJT, kalau kalian mau lihat chart di IG saya @ellenmay_official saat ini, ya ini adalah chartnya, masih ada potensi untuk koreksi. Jadi menjelang libur pasca ini, menjelang pengumuman FTSE, kita wait and see dulu dan menunggu koreksi jangka pendek gitu ya. Tapi secara fundamental sebenarnya Antam itu menarik. Oke, kita lihat harga minyak. Harga minyak per hari ini, langsung aja aku live-nya hari ini, langsung inti-intinya gimana gitu ya. Harga minyak hari ini naik lagi, say. Jadi buat kalian yang khawatir dengan saham-saham sektor komoditas, sebenarnya yang mungkin perlu lebih dikhawatirkan itu, perlu lebih diantisipasi adalah kondisi makro Indonesia itu yang pertama, dan kondisi pasar modal Indonesia yang masih dalam pengawasan dari MSCI dan juga FTSE gitu ya. Nah jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini US oil dan UK oilnya naik. Mungkin kalian kalau berpikir, wah aku pengen mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas oil itu sendiri, pilihannya bisa bertrading sektor komoditas. Tapi hati-hati kalau kalian langsung trading ke komoditas atau futures komoditi, hati-hati dengan yang namanya leverage atau hutang. Kalau kalian trading dengan leverage atau hutang, hati-hati nanti kalian bisa kena margin call gitu ya, simbolnya kayak gitu aja ya. Jadi hati-hati di situ. Intinya trading apapun boleh, yang paling penting itu dijaga adalah money managementnya. Money management yang bagus, meskipun kamu rugi persentase mau besar mau kecil, itu tidak akan bikin kamu bangkrut gitu ya. Tapi money management yang bagus juga nggak akan bikin kita kaya, tidak bikin kaya sesaat, nggak bikin kayak langsung dapat jackpot gitu. Tapi kamu bisa kaya dengan cara yang lebih sustain, yang lebih berkesinambungan gitu ya. Nah terus jadi tadi kan saya ada bahas nih, contohnya kayak saham Elsa ini saham minyak, harga minyak naik, bener nggak? Bener, sesuai dengan antisipasi nggak? Iya sesuai antisipasi. Tapi Elsanya nggak naik saya gitu. Nah bandingkan dengan saham Coterra Energy ini yang di US Stocks ini. Sorry ya, aku ngomongnya kayak gini apa adanya, terang-terangan, saya nggak bisa mengemas-ngemas gimana. Memang kenyataannya seperti itu, sehingga teman-teman kalau misalkan mau diversifikasi belajar ke US Stocks, dan bukan berarti saya ngajakin kalian untuk ngeluarin duit dari Indonesia, bukan. Tapi kalian bisa kok trading ini di broker-broker US Stocks yang ada di Indonesia gitu, dan yang sudah bekerja sama dengan kami dan pastinya berizin dari Bapepti dan juga dari OJK gitu ya. Ada beberapa yang kalian kalau mau tahu DM kita aja gitu ya. Jadi saya memang tidak sebutkan di sini beberapa partner kita di sini supaya nanti teman-teman DM aja lah ya, DM saya aja ya di sini ya. Oke, terus intinya kayak gitu teman-teman. Terus bagaimana cara bergabung dengan US Stocks Academy? Sabar dulu, belum dibuka untuk umum saya, tapi kita udah buka untuk mTraders ID untuk naik kelas. Oke, kemudian kita mau bahas Donald Trump. Yuk kita bahas Donald Trump yuk. Apa kabarnya Donald Trump dan Iran yang
yang nggak jelas banget kapan hari bilang ya aku mau damai apalah, tapi masih ngirim pasukannya. Dan kabar terbaru, Donald Trump mau nyerang Iran dan mengembalikan ke zaman batu gitu. Aneh banget, tensi perang Amerika dan Iran tuh makin panas dan justru saling ancam, makin keras, bukannya makin damai. Kemarin harga minyak sempat turun, tapi hari ini naik lagi. Tapi kok PTBA-nya nggak naik-naik, hari ini masih turun, ya profit taking, jelang liburan gitu kan ya. Jadi ada profit taking karena dapat cuan segitu, investor gede, the whale ya. Mereka mensyukurilah cuan segitu daripada kondisi market lagi bearish terus ya. Jadi mereka profit taking dulu gitu ya. Jadi Trump bilang perang tuh hampir selesai dan mengklaim Amerika udah unggul halu ini kayaknya, tapi di saat yang sama juga ngancem bakal menyerang lebih brutal lagi kalau Iran nggak mau negosiasi, bahkan sampai bilang mau bikin Iran kembali ke zaman batu. Di sisi lain Iran itu nggak mau mundur juga ya, malah membalas, mengancam bakal memberikan serangan yang lebih besar lagi ke Amerika dan menghancurkan Amerika dan Israel gitu. Jadi meskipun ada klaim perang mau selesai, kenyataannya situasi masih sangat tegang dan berpotensi untuk masih eskalasi lebih lanjut, dan itu yang membuat harga minyak hari ini naik. Selat Hormuz masih ditutup guys. Bagaimana dengan kondisi Indonesia yang katanya punya ketahanan minyak cuma 20 hari? Ini udah lewat dari 20 hari loh. Saya juga takjub sih. 20 hari dari tanggal 1 Maret ya. Perang itu mulainya kalau nggak salah 1 Maret kan ya. Ini udah 32 hari mungkin ya. 32 atau 33 hari. Kok bisa masih bertahan? Nah, Iran itu nyerang data center AWS di Timur Tengah, fasilitas data center AWS di Timur Tengah, terus di Uni Emirat Arab dan juga Bahrain karena serangan diduga dari Iran ya. Jadi bahkan 2 dari 3 zona utama itu langsung lumpuh dan bikin sistem overload gitu. Jadi total ada 109 layanan yang terdampak, 25 down, 34 error, sisanya ikut kena efek. Nah, apa itu AWS? AWS adalah salah satu bisnisnya Amazon Web Service yang menyediakan infrastruktur cloud, mulai dari komputasi, server, penyimpanan data, database, hingga layanan AI secara on demand tanpa perlu perusahaan membangun data centernya sendiri. Modelnya berbasis usage pay as you go ya. Jadi dampaknya apa ke kinerja dari sisi bisnis sih, ini cukup krusial buat Amazon. Meskipun AWS cuma nyumbang 16,7% dari revenue, tapi segmen ini growth-nya paling kencang 24% dan marginnya paling tinggi sampai 35%, jauh di atas bisnis lainnya. Yuk kita lihat saham Amazon apa kabarnya. Yuk kita lihat yuk. Nah, jadi ada sempat jatuh, sempat turun di sini beberapa waktu yang lalu. Ini sempat turun beberapa waktu yang lalu. Sekarang saham Amazon ini masih diperdagangkan sideways kayak gini sih. Ini saham ini sebenarnya menarik kalau pas dia turun banget untuk value investing. Jadi ke depan kita akan ada bimbingan untuk invest US juga selain M-Trade US. Cakep ya. Mungkin teman-teman sempat mendengar Warren Buffett ada speech beberapa hari yang lalu, interview dengan CNBC International. Saya jadi teringat strategi investasi Warren Buffett. Warren Buffett kan bilang saat ini kondisi goyah saat ini tuh nggak ada apa-apanya sih dibandingkan dengan kondisi dulu gitu. Ini turun cuman turun dikit. Ya sih dia mentalnya mental investor banget ya. Jadi kalau investor tuh makin turun makin seneng, dan sekarang ini turunnya turun dikit kayak gitu kata Warren Buffett. Cuman sebenarnya pemikiran Warren Buffett yang very full fundamental sebagai seorang pebisnis, saya sangat mengerti sekali POV-nya. Untuk membeli bisnis itu saya jujur apa adanya ya, tidak bisa 100% diterapkan di Indonesia. Di Indonesia itu perusahaan TBK yang bisa diterapkan benar-benar dengan ilmu value investing Warren Buffett itu cuman beberapa aja gitu loh. Dan itu sudah kita kurasi di dalam invest juga gitu ya. Karena problem apa? Karena problem sebenarnya problem likuiditas gitu. Jadi lebih ke problem likuiditasnya. Tapi problem likuiditas Indonesia ini kalau saya memandang secara objektif itu bukan berarti semuanya benar jadi jelek gitu loh. Kayak likuiditas kecil itu jelek, memang lebih banyak negatifnya karena harga saham jadi lebih banyak dimanipulasi. Jadi kayak emiten-emiten yang fundamentally bagus,
valuasi murah. Tapi kalau likuiditasnya kecil, saya nggak mau juga tuh value investing di situ. Bisa-bisa jadi gerakannya jadi tidak objektif gitu loh. Bukannya ada investor yang mau beli ya, saya juga bingung. Kadang-kadang juga masih nggak liquid aja, investornya beli terus diam kan gitu. Kita nggak mau juga kalau fundamental bagus, valuasi murah, dibeli investor tapi investornya diem nggak liquid, buat apa gitu kan ya. Nah tapi di sisi lain ada beberapa saham Indonesia yang likuiditasnya tidak terlalu besar tapi tidak kurang juga, nggak kecil banget. Itu justru menjadi satu hal yang menarik buat kita yang pakai metode super trader, di mana pembacaan chartnya menjadi lebih clear, lebih jelas dibandingkan dengan saham-saham yang di US. Kalau saham-saham yang US stocks itu secara pembacaan chartnya ya, itu price and volume-nya itu nggak serapi di saham Indo. Kenapa? Ya karena pemainnya banyak dari seluruh dunia, tapi itu plus minus juga. Nah tapi kalau bicara soal value investing di US itu jadi banyak pilihannya. Maka dari itu aku belok sedikit ke US stocks sebelum aku balik lagi ke Indo stocks. Kayak random banget aku hari ini, malam ini nggak ada di plan, di pointers aku nggak ada, tapi aku tiba-tiba terpikir saja, ini indeks Dow Jones Industrial Average ini udah masuk ke stage 4-nya kita gitu ya. Jadi aku bersihin dulu beberapa kotak-kotak yang tak berguna ini. Berguna dulu, sekarang udah nggak berguna karena Oke, jadi yang berguna garis merah ini biar kalian bisa lebih fokus. Yang di tok-tok yang di detail langsung ke IG aku @LME_official. Di jatuh kayak gini udah masuk ke stage 4-nya untuk Dow Jones Industrial Average. Dan kita melihat Nasdaq Composite Index ini juga sudah jatuh ke stage 4-nya. Saya udah jatuh di stage 4, artinya lagi bearish juga kalau kalian tanya US stocks. Tapi beberapa saham yang anginnya berhembus ke situ, seperti contohnya saham dari sektor energi seperti Coterra tadi ya, ini masih naik gitu loh. Jadi kita masih menunggu di retracement-nya. Perhatikan yang jangka menengah, M-Trade masih ada, M-Trade US, dan kita lagi menunggu jangka pendeknya. Dia ada retracement untuk kita bisa masuk lagi untuk jangka pendeknya. Meskipun secara global marketnya turun gitu ya. Terus kemudian ya ini Nasdaq tadi saya udah bahas ya, trennya turun gitu. Tadi ngomong apa ya, kok bisa sampai ke US stock sih? Coba aku nyalain komen. Kalian komen dong, aku ngehang tiba-tiba. Cara join gimana? Nanti dulu deh. Buat US Stocks Academy nanti kita belum grand launch buat umum. Buat Indo M-Trade ID aja naik kelas. Tadi ngomong apa sih? Kok saya jadi ngomongin Coterra? Ingetin dong. HSC, iya habisnya aku bahas. Oh, likuiditas. Yes, likuiditas. Likuiditas tuh plus minus gitu. Jadi di Indo likuiditas kecil, chart lebih gampang dibaca. Tapi kalau di Amerika saking gede likuiditasnya, chartnya jadi nggak semudah itu dibaca. Tapi metode super trader kita still works di US stocks gitu loh. Terus kemudian untuk metode Warren Buffett, tadi ngomongin Warren Buffett ya, secara value investing itu di Indonesia bisa diterapkan tapi sedikit saham saja. Sejujurnya aku bicara begitu. Kalau value investing di Indonesia dapat perusahaan fundamental bagus, valuasi murah, liquidity kecil, waduh itu cuman dibuat mainan bandar doang sih gitu loh. Tetap di emerging market atau frontier kita nggak tahu. Makanya banyak orang ketakutan kan, kayak PTBA hari ini, bukan ketakutan sih, lebih memilih mengantisipasi PTBA dan kawan-kawan emiten-emiten yang bagus itu turun gitu loh. Kenapa? Ya buat ini aja, ngamanin modal aja mereka gitu. Oke. Balik lagi ya ke tadi ngomongin AWS. Donald Trump dulu sebelum ngomongin HSC ya. Jadi kita ngomongin Donald Trump dulu, ada ngeklaim kemenangan militer. Terus katanya fokus serangannya memastikan Iran gak memiliki senjata nuklir lagi. Halah, opo wes lah. Yaudahlah macam-macam lah, dia nggak usah dibahas lah. Ada 10 yang dia ngomong. Halu lah justifikasi ke publik, ekonomi dan militer Amerika diklaim kuat. Aku kok merasa familiar ya. Ekonomi Amerika tuh banyak utang guys, utangnya udah kayak mau meledak. Itu si siapa namanya Ray Dalio juga bilang
siklus hutang Amerika jangka panjang tuh bisa pecah sewaktu-waktu. Makanya US stocks itu meskipun masih naik, kita juga kasih tahu money management terus. Tapi bukan berarti kita nggak trade sama sekali. Tapi kalau situasinya benar-benar jelek banget, kita bisa nggak trade sama sekali. Sekarang masih ada potensi, kayak angin tuh bergerak ke sektor energi. Ya udah kita mainin di situ gitu ya. Bursa Efek akan merilis daftar konsentrasi tinggi pemegang saham atau high shareholding concentration. Ya jadi ngerilis hari ini gitu ya, bukan akan sih ya, berarti udah ya hari ini ya. Dan Bursa Efek menerbitkan daftar konsentrasi pemegang saham setelah perdagangan bursa hari ini, dan regulator terus berdiskusi dengan penyusun indeks dan sudah menindaklanjuti reformasi yang direncanakan, termasuk menaikkan minimum free float menjadi 15%. Maunya MSCI kayak gitu, sebaiknya segera cepat saja, dan mewajibkan data kepemilikan saham minimum 1% itu dikasih lihat gitu ya. Dari sisi dampaknya gimana? Saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi itu berpotensi mendapatkan perhatian lebih. Tapi secara keseluruhan kebijakan ini diharapkan membuat pasar menjadi lebih transparan, lebih bagus, sehat dan menarik bagi investor asing. Ini rapi-rapi, bersih-bersih rumah, seperti halnya kamu lagi di cluttering, beres-beres rumahmu, kamu ngebuangin barang-barang yang ya kayaknya masih bagus, tapi sayangnya nggak kepake, kayak gitu misalnya. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih sampah, kayak gitu loh. Jadi ini lagi rapi-rapi lah, kamu lagi rapi-rapi. Ya sayang kan, tapi ya itu membuat suasana rumah lebih bagus. Demikian pula dengan IDX yang lagi rapi-rapi saat ini bikin harga saham turun nggak? Ya bikin harga saham turun. Kalau misal kepemilikan saham 1% disebut, ada beberapa loh investor yang low profile tuh nggak mau kelihatan namanya. Justru malah mereka jualan bisa saja seperti itu ya. Jadi dampaknya dalam jangka pendek memang bikin turun seperti yang kita udah bahas setelah warning dari MSCI pada 27 Januari kemarin. Kita ngelihat bahwa market ini nggak akan very strong uptrend meskipun ada sentimen positif pun. Kenapa? Ya karena bersih-bersih ini ya, rapi-rapi ini akan membuat beberapa investor besar tuh bisa keluar mungkin gitu. Tapi itu sementara aja. Kalau Indonesia pasar sahamnya jadi sehat, jadi bagus lagi, maka investor asing justru bisa masuk ke Indonesia ya. Yang masih digarisbawahi juga adalah kondisi makro Indonesia terkait dengan kondisi ketegangan geopolitik dan harga minyak yang naik tinggi. Tadi saya sempat sebelum live, waktu nyalain YT live di YT gitu, saya lihat ada satu komen kayak gini. Jadi ceritanya kemarin tuh saya di live, saya ngebahas tentang dampak kalau harga BBM tidak dinaikkan, maka harus disubsidi, kan tetap harus ada yang bayar ya. Nah siapa yang bayar? Kan Pak Purbaya bilang yang nalangin Pertamina, katanya gitu sementara. Tapi kan tetap harus pakai duit negara toh. Dan itu berpotensi membuat defisit anggaran melebar, meskipun Pak Purbaya bilang nggak akan lebih dari 2,9%. Saya mikir caranya gimana? Oh berarti income harus ditambah. Penghematan MBG cuma 40T dari 335T, kalau nggak salah itu sekitar 5% doang gitu loh. Kemarin saya cerita tentang itu. Jadi kita harus hati-hati dengan downgrade rating utang jika BBM itu masih ditalangi pemerintah dan subsidi melebar, itu berpotensi membuat kalau downgrade rating, investor keluar dari Indonesia, USD-nya jadi semakin mahal, semakin tinggi ya. Jadi rupiah melemah. Kenapa? Karena asing keluar dari Indonesia dan jadi inflasi karena impor. Nah, di YT tadi ada yang komen kayak gini. Tapi dibilang gini, nggak salah sih. Harga barang-barang tuh udah naik pas lebaran kemarin. Dan sampai sekarang nggak turun loh harga sembako apa gitu. Bener nggak sih Bapak Ibu? Aku suka masak sih, meskipun masakanku nggak bisa dibilang enak ya. Atau nggak tahu deh. Aku suka sih, tapi aku kalau belanja aku nggak terlalu merhatiin harga-harga gitu. Jadi saya nggak tahu bener nggak sih. Terus dia bilang, tapi harga-harga udah naik loh gitu. Terus dia bilang lagi, apalagi kalau harga BBM naik. Ya nggak salah sih, nggak salah. Tapi kan saya itu tidak sedang membenarkan soal BBM naik atau BBM nggak naik. Saya cuma lagi cerita
Kalau BBM nggak naik, konsekuensinya defisit anggaran melebar. Kalau BBM naik, konsekuensinya daya beli makin hancur dan bisa ada social tension, ada demo. Saya kan bilang kemarin, kayak makan buah si malakama, gitu loh guys. Jadi BBM mau naik, BBM mau nggak naik, rupiah masih berpotensi. Kita lihat rupiah gimana, berpotensi melemah. Beberapa hari yang lalu, pas kalian lagi masih libur-liburan, enggak deh, kalian udah nggak liburan kali ya, saya aja yang liburan ya. Liburan saya kebangetan ya. Hari Senin saya udah nggak liburan deh, udah pulang deh. Senin itu udah breakout USD-nya, Selasa breakout, sampai hari ini nggak balik loh di bawah 16.975, breakout tadi 16.975. Saya lebih baik waspada ya, dan nggak kejadian daripada kamu nggak waspada gitu. Jadi kalau ada yang bilang USD bisa sampai 20.000, wah saya sih nggak mau ya ngomong kayak gitu, karena ngomong sampai berapa saya sih nggak mau kayak gitu. Jangan bilang saya ngomong, saya udah bilang saya nggak mau ngomong kayak gitu. Itu orang di luar sana guys gitu loh, beneran. Saya nggak memprediksi seperti itu. Cuman kalau ngelihat dari pattern chartnya kayak gini, ini arahnya USD-nya mau naik alias rupiahnya yang mau melemah. Maka dari itu investasi kemana? Bingung gak sih kalian naruh duit gitu? Orang kaya bingung naruh duit, orang nggak punya duit makin bingung nggak ada duit, mateng nggak? Makin bingung mau beli bahan kebutuhan pokok, impor apa ya, semua diimpor. Mami Poko, popok, Mami Poko, impor apa? Merek Popo lagi. Oke ya, jadi Oke, pilihan investasi berbasis USD. Ada Indon. Indon adalah investasi obligasi. Negara Indonesia berbasis USD. Konon kalau lagi kondisi kayak gini, harga dari obligasi negara itu lebih murah dan yield atau imbal hasilnya lebih mahal. Jadi sempat ditawarin oleh beberapa rekan dari perbankan. Ya, saya sempat tawarin. Saya mikir dong, kalau nanti Indonesia ada ini itu kira-kira aman gak sih? Jawaban mereka simpel gitu. 98 waktu itu pas ada kejadian ini obligasi negara itu tetap aman gitu. Oh pikir gitu. Oh juga oh aja ya. Ini bukan berarti saya ngasih tahu kalian bahwa ini semua aman ya. Nggak ada yang aman sih. Hanya di dalam Tuhan kita aman cie. Apaan sih? Edisi Paskah guys. Udahlah. Balik lagi ngomongin investasi, kalau dolar naik apa? Indon, mungkin bisa jadi pilihan, saya nggak tahu ya, nggak ngejamin ya guys ya. US stocks kah? Disclaimer dikit bahwa US stocks-nya juga lagi bearish guys. Jadi Nasdaq-nya juga lagi bearish. Terus ini indeks S&P 500 juga lagi bearish kayak gini. Tapi saham-saham dari sektor komoditasnya naik, dan ya mari kita intip dikit yuk saham-sahamnya M-Trade US apa guys. Kalian belum bisa bergabung dengan ini, hanya M-Traders Indonesia yang bisa naik kelas di sini ya. Masih ada beberapa, aku cek dulu ya, dia yang bagus nggak sih ini, yang naiknya lumayan. Ntar dibilang pamer cuan lagi. Saya cuma mau bilang masih ada yang uptrend gitu di tengah kondisi bearishnya di Amerika gitu. Oke, ya ini ARM Holdings. Ini money management kita juga sangat ketat sekali. Ini pakai metode super trader, transisi ke stage 2 ya. Ya, jadi per hari ini, nah diperhatiin kalau chartnya US stocks tuh kan nggak very clear kayak Indo ya. Kalau Indo itu contohnya ya waktu itu ya kita trade sama Bumi itu, ini loh kelihatan sideways-nya tuh wah rapi, breakout-nya tuh juga rapi. Sebenarnya ada plus minusnya juga, market kita nggak terlalu liquid, haha. Oke. Ya kalau yang ini nih liquid kan, US stocks punya, kita memperhatikan likuiditas juga. Di sama Amerika ada nggak sih yang nggak liquid? Ada juga dong. Ada juga yang penny stocks kayak gitu-gitu, tapi kita pilih yang secara volume transaksi itu cukup oke gitu. Jadi ini breakout di sini di tanggal berapa? 9 Februari.
ARM Holdings adalah perusahaan teknologi chip atau semikonduktor asal Inggris ya. Jadi dia bukan bikin chip tapi dia ngedesain arsitektur prosesor atau CPU, dan lisensinya itu dipakai sama perusahaan lain seperti Apple, Qualcomm dan lain sebagainya. Dia dipakai di smartphone, di AI dan data center. Jadi saham-saham Amerika yang masih terdampak yang masih agak-agak naik itu dari sektor teknologi kayak gini guys gitu. Jadi model bisnisnya tuh lebih ke licensing dan juga royalty gitu. Jadi tiap chip yang dipakai, yang pakai desain mereka itu mereka dapat fee-nya gitu. Singkatnya ini otaknya chip dunia tapi bukan yang ngeproduksi gitu loh, yang ngedesain arsitektur CPU-nya. Nah, ini bukan satu call buy buat kalian ya, cuman mau ngasih lihat aja bahwa US stocks tuh masih ada yang uptrend meskipun lagi banyak yang bearish, jadi pilihannya lumayan banyak. Seperti halnya di Indonesia pun sebenarnya juga ada, tapi pilihannya kan lebih sedikit ya. Sebagai contoh, kemarin waktu bearish banget itu ya beberapa contoh saham kayak PTBA, AADI itu ini kan masih naik gitu, dan bahkan AADI per hari ini masih bertahan gitu. Ini dari sektor yang terdampak positif gitu. Hari ini PTBA-nya nggak turun guys gitu. Cek M-Trade Indonesia. Sekali lagi teman-teman, saya mau bilang bahwa kinerja M-Trade ya, untung rugi ini tidak mencerminkan kinerja kita punya semua klien ya, karena kadang-kadang ada yang ikutan beli, ada yang kagak gitu. PTBA per hari ini kita profit taking, cuan jangka menengah 12-14% ya. Kemarin sempat lebih tinggi cuannya, mungkin lebih sampai 20%, tapi per hari ini udah breakdown ya. Jadi kemarin udah breakdown, cuman kita lagi wait and see. Oke, hari ini confirm breakdown dan kita cow profit taking 12-14% gitu sih. Bukan buat pamer cuan teman-teman, cuman untuk memberikan satu bukan semangat juga, memberikan satu kenyataan fakta bahwa di tengah kondisi seperti ini masih ada yang bisa cuan. Di Indo mungkin pilihannya lebih sedikit, di US stocks lebih banyak. Be very careful juga dengan US stocks seperti berenang di lautan luas. Kalau di Indo berenang di kolam. Jadi saham Indo masih tradable tapi sudah tidak investable kah, Miss? Sebelumnya masih ada BCA Himbara yang bisa buat jaga portfolio. Menarik pertanyaannya. Per hari ini rungkat juga kalau banyakin cash IDR, kemakan inflasi, dan USD pegang government bond juga sudah tidak meyakinkan. Emas batangan sudah ketinggian. Kepiye, Miss? Tenang. Kalem dulu, aku mau menjawab satu pertanyaan ini, jadi aku mau turn off komennya dulu. Oke, satu, tenang. Saham Indonesia apakah sudah tidak investable? Oh, masih dong, beberapa sahamnya masih investable. Apalagi kalau yang tadi Anda tanyakan, seperti contohnya BCA, BMRI, BRI, ya, PTBA, itu masih investable. Apa artinya investable? Investable artinya layak diinvestasi. Layak diinvestasi itu karena apa? Fundamental perusahaan, bisnis pangsa pasar, bisnis model, dan juga profitability-nya mereka gitu loh. Nah, sekarang ini kalau saya ngomong secara khusus BCA yang tadi ditanyakan, dimention BCA ya, kenapa dia turun? Itu karena kondisi makro Indonesia yang dianggap secara perekonomian, yang meskipun Pak Purbaya bilang masih bagus, dan saya senang dengan semangat vibe positif beliau ya. Tapi investor asing melihat defisit 2,9% di 2025 itu sudah ambang batas. Jadi investor besar melihat itu sebagai satu hal yang perlu diwaspadai. Nah, BCA di sektor keuangan jadi kena ikut terdampak. Sekarang kalau saya ngomong BMRI, BRI, BBNI, gimana perusahaannya? Perusahaan ini bukan perusahaan jelek, tapi sekali lagi karena outlook dari luar, Moody's, sama apa lagi kemarin? Satu lagi yang baru downgrade outlook tuh Fitch, Moody's dan Fitch. Setelah mereka mendowngrade outlook Indonesia, nggak lama, beberapa hari kemudian mereka ngedowngradein outlook dari saham-saham perbankan. Moody's lebih kejam dari Fitch seingat saya. Kalau ketukar saya tolong dikasih tahu. Moody's itu dia ngedowngrade BCA juga, ngedowngrade for big banks termasuk Himbara, ngedowngrade ada banyak perusahaan pemerintah yang juga tidak listed di bursa. Ya. Jadi alasannya apa?
Karena sovereignty, apa itu artinya? Keterkaitan yang lekat dengan kebijakan pemerintah. Fitch di sisi yang lain, semoga saya nggak kebalik, dia nggak ngedowngrade BCA karena alasannya apa? Ya BCA nggak terlalu relate sama pemerintah, katanya swasta gitu. Yang di downgradein adalah BMRI, BNI, ya BRI gitu. BTN kayaknya nggak di downgrade waktu itu sama BRIS, aku lupa deh BTN downgrade nggak ya? Lupa ingat saya. Tapi intinya saya mau bilang bahwa perusahaan ini yang tadi saya sebut, terutama 4 big banks dan terutama BCA ya, itu turun apakah karena faktor internalnya, terutama BCA yang Bapak sebut, yang Pak Hendra sebut secara khusus? Bukan. Turunnya karena faktor eksternal. Kalau kita mengambil ilmu investasi murninya si Warren Buffett tuh bilang, lu kalau investasi di perusahaan bagus internalnya, tapi yang harga sahamnya jatuh karena faktor eksternal, berarti masuk nggak BCA ke kondisi ini? Masuk. Dia jatuh turun karena faktor eksternal. Jadi kalau ditanya apakah long term investor sekarang waktunya masuk, ya mau nggak enak didengar, ya sekarang memang waktunya buat value investor masuk. Cuman mungkin kalian berpikir, ya gue juga udah masuk berapa bulan kemarin, katanya valuasinya udah murah, ya sekarang makin murah. Nah, itu yang disebut dengan value trap. Belajar dari situasi yang nyata. Kalau dulu nggak ngerti apa arti value trap, sekarang ngerti karena mengalami. By the way, untuk menghibur kamu, saya juga ada beli BCA ketika dia udah turun banyak. Jadi saya udah profit taking, barang yang didapat dari pandemi itu aku udah profit taking, ya kan, yang buat trading ya. Yang buat investing aku waktu itu profit taking BMRI pas dia sempat agak turun gitu, barang 2021, jadi 2025an pas overvalue, kita ada bahas juga kalau nggak salah di Invest. Tapi pas turun di bawah yang benar-benar valuasinya murah, aku ada beli lagi. Tak kasih tahu, BRI, BCA pas under value. Lu apakah cara ngitung valuasinya salah? Enggak. Wong direktur-direkturnya BCA aja beli lagi kok. Enggak salah, valuasinya memang murah. Sekarang BCA di standar deviasi dekat -2, gila kan? Itu murah banget. Tapi yang banyak orang salah persepsi, valuasi murah selalu diartikan udah murah maka akan naik. Salah. Valuasi murah bisa jadi lebih murah. Loh kalau gitu aku nggak usah beli saham value investing dong, masih bisa turun. Gue beli pakai metode super trader aja, kagak salah sih. Mesti di komen pakai metode super trader yang kita sebut faktor kelima dalam invest itu super investing. Pakai chart. Ujung-ujungnya valuasi murah, tapi kita ngeliat belokan gini. Cuman kalau udah lu belinya pas belokan gini, jangan ngomel lagi, aku nggak dapat di bottom. Ya lu maunya apa? Kalau lu maunya di bottom, belinya nambah di bottom terus, tapi di bottom itu kan bottomnya bisa turun terus guys. Kamu nggak akan tahu bottom kalau dia belum belok. Nah tapi kalau udah beli di belokan di sini, konsekuensinya kamu nggak dapat average-nya tuh pas di bawah di bottom. Ya harus diterima. Namanya investing tuh kayak gitu. Itu namanya expert, profesional, pengalaman, ngerti. Kalau saya nggak pengalaman, maunya harga bottom cuan cepet paling tinggi. Ini bukan ngomongin Bapak yang nanya ya, bukan ngomongin Pak Indra. Ini saya udah kemana-mana ngomongin banyak macam hal di luar sana. Nah, jadi ngomongin soal pertanyaan tadi, apakah BCA itu masih investable atau enggak? Ya, masih investable, perusahaannya itu nggak ada masalah. Kalau teman-teman mengundang Warren Buffett, tanyain ke Indonesia, mau tuh dia beli BCA. Kenapa dia nggak beli BCA? Pilihannya udah terlalu banyak di Amerika, dia di Jepang, dia investasi di Jepang. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Dan kalau kalian nanya, kayak PTBA ini masih investable nggak sih? Definisi investable artinya secara fundamental itu cakep guys, cakep gitu loh, bagus. Nah, tapi secara valuasi, ya valuasi pas murah tuh, nih tak ceritain ya. Invest beli di sini, wah ternyata masih bisa turun lagi, kena di sini lagi. DCA, dollar cost averaging, DCA beli lagi. Oke, tapi DCA itu bukan berarti average down terus, beli di bawah. Kalau DCA pas naik, ini juga beli lagi, beli dengan nominal yang sama dengan
time frame yang tertentu. Jadi DCA itu definisinya bukan beli di bawah terus, kadang-kadang pas naik juga beli secara konsisten sampai akhirnya mungkin investors kita udah merasa cukup, ya udah hold, mungkin average-nya bukan pas di bawah sini, bisa jadi average-nya di sini gitu, karena mungkin pas nawar-nawar beli sempat ada beli di sini. Makanya baik dalam trading maupun dalam investing, money management is very important. Ketahanan duit itu nomor satu paling penting gitu ya. Sadarnya gimana saya bisa menyadari ini setelah pengalaman bertahun-tahun. Kalau masih pemula saya digituin, saya nggak ngerti guys. Money management itu penting. Gue pikir, kenapa ya penting ya? Apa sih money management? Kayak gimana sih money management? Baca buku banyak, masih nggak ngerti. Kan kalau saya all in makin cepat kayanya, bener sih. Dan di workshop Super Trader memang diajarin itu cara all in siap dengan risiko gede itu caranya gimana. Jadi menjawab pertanyaan tadi, saham Indonesia bukan berarti nggak investable, cuman beberapa likuiditasnya jadi agak lebih kecil gitu ya. Terutama saham properti mungkin jadi likuiditasnya agak kecil, tapi masih bisa diinvestasi. Cuman pilihannya jadi tidak sebanyak saham di Amerika. Itu aja menutup live saya malam hari ini. Terima kasih buat pertanyaannya yang luar biasa, bagus banget. Aku suka sekali kalau ada yang nanya-nanya gitu, dan saya mau share pesan dari tim HR kita. Jangan lupa teman-teman, kita masih terus mencari junior trainee untuk kita ajarin jadi coach, jadi analis. DM saya ya trainee, atau langsung email ke hr@mtrade.id gitu ya. Jadi hr@mtrade.id. Kita masih mencari juga senior content creator, jadi boleh langsung email ke situ atau DM saya content creator nama nih ya. Jadi minta disambungkan ke HR kita. Terus kemudian cari apa lagi sih? Aku bingung. Aduh, apa sih rekrutmen apaan sih? Oh, tim event. Udahlah, banyak banget pesannya. Jangan lupa teman-teman belajar di M-Trade Start Sabtu 11 April. M-Trade Start Sabtu 11 April 11 April jam 10 pagi. DM saya EMTRADESTART, Miss Senin IHSG Ambrol Health. Bukannya sudah terantisipasi ya, marketnya turun ya, sudah terantisipasi sih gitu, dan udah dikasih tahu beberapa kali bahwa tanggal 7 adalah tanggal yang kita harus hati-hati. Tanggal 7 soal FTSE merilis pengumuman Equity Country Classification Interim Review. Ambon Manise, Pani investasi selama 1 tahun apakah menguntungkan? Pani bukan saham yang dipilih oleh Invest untuk long term investing, tapi dia memberikan waktu itu ya, sempat 2 kali ngasih M-Trade untuk strategi trading, cuan multi bagger 100% dan 145%. Terima kasih. Miss, tadi sebelum Miss jawab pertanyaan itu saya udah kasih testimoni bagus panjang untuk M-Trade. Terima kasih Pak Hendra, di DM saya aja supaya saya bisa share ke story. Terima kasih buat semuanya. Customer service masih bisa apply nggak? Aduh, kayaknya udah dapat orang deh. Dapat nggak sih? Aku lupa juga, nggak tahu. Dah DM aja. Gitu aja ya teman-teman semuanya. Bahas call-nya sementara lagi sideways dulu, dan di Indonesia lagi ada sentimen plus soal tadi udah aku bahas, ulang aja live-nya. Gitu aja ya guys ya. Malam hari ini live-nya syarat dengan edukasi, meskipun yang nonton dikit karena long weekend dan mungkin ada yang pergi ibadah juga. Terima kasih semuanya. Mau invest semua di lamsam, kalau di invest kayak gimana? Invest kamu ketik aja di DM aku EMVESTART, oke ya, Invest Start. Jadi ada kelas edukasinya sendiri gratis. Besok IHSG diprediksi libur bis. Mantap, hebat prediksi kamu, 100% tepat, hebat. Saya prediksi besoknya lagi adalah hari Sabtu. Saya prediksi besoknya lagi adalah tanggal merah ya. Dadah. Selamat Jumat Agung, bye.